Tapi kalau misalkan ibunya memaksa dengan orang yang tidak disukai, sebenarnya itu tindakan yang kurang tepat. Karena apa? Nabi pun juga mengatakan, la tungkihuha wa hiya karihatun. Ini Masya Allah tahu, dari kamera kelihatan warna-warni banget, berasa di taman surga ini ya Bu, insya Allah ya. Iya, terima kasih atas kesetiaan Anda pemirsa di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Coba dicek dulu konsentrasinya. Ibu. Ibu-ibu. Bu ibu-ibu. Bu. Tuh, agak pinter ya. Neng itu kan yang paling dekat ya sama ibu menurut Neng. Neng mau nanya sesuatu. Jadi kan katanya kita teh harus selalu berbakti kepada orang tua, ya kan? Tapi kita teh ada nggak sih batasannya tuh sampai mana? Kalau bisa kita boleh menyanggah orang tua, ada batasannya nggak? Jadi taatnya tuh sampai mana dan pas apa bisa menyanggah gitu? Iya. Apakah kita harus selalu menuruti orang tua apapun kata mereka? Kalau masalah berbakti, sebenarnya bentuk bakti adalah dengan cara menurut. Tapi apakah boleh kita menyanggahnya? Boleh, asalkan dengan bahasa yang pas, sopan, baik, dan tidak menyakiti perasaan orang tua. Atau misalnya kayak ibunya teh banyak ini syarat kalau misalnya punya menantu. Atau ngejodohin. Ngejodohin tuh nih, misalnya kayak Lebaran tiba-tiba ada cowok yang mau kenalan gitu. Misalnya anak lurah gitu tiba-tiba. Apakah harus nurut? Atau boleh kayak Bu nanti dulu gitu. Atau Kak neneknya suka apa enggak? sejauh ini belum ada yang cocok aja nih. Belum ada yang Sok cocok. cantik banget. Bukan, emang kayaknya minus aja matanya cowoknya. Gak. Tapi pernah dijodohin? Iya. Nah kalau kita kan maksudnya zaman sekarang perjodohan-jodohan itu agak kurang zaman. Tapi jika anaknya dipaksa tuh dia ingin berbakti, wajib nurut atau enggak ya perjodohan? Sebenarnya kalau misalkan memaksa anak untuk menikah dengan Pilihan ibunya yang anaknya tidak sukai, misal dipilihin ibunya tapi dia suka, oke-oke aja. Iya. Tapi kalau misalkan ibunya memaksa dengan orang yang tidak disukai, sebenarnya itu tindakan yang kurang tepat. Karena apa? Nabi pun juga mengatakan, la tungkihuha wa hiya karihatun. Jangan nikahkan wanita sedangkan ia dalam keadaan terpaksa. Oke, sekarang di sisi lain, misal kayak Neng itu kan ada beberapa calon dikenalin sama ibunya, tapi ibunya tuh selalu nggak setuju. Apakah harus nurut atau kadang-kadang nekat aja lah udah? Kayak kawin lari aja, walaupun sambil maraton larinya. Dikejar-kejar sama penghulunya. Capek. Pakai sepatu kets. Gimana gitu? Anak perempuan tetap milik ayahnya sampai dia menikah. Oke. Jadi bagaimanapun juga tetap harus nurut. Solusinya tetap kembali yang ke tadi, ngomong pelan-pelan, komunikasi gimana enaknya. Dan sebetulnya orang tuanya juga toh yang akan menjalani rumah tangga tuh anaknya. Iya. Terus kalau gitu ada yang disampaikan lagi, monggo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita bahas dari awal hingga akhir, ternyata ibu adalah jimat yang paling ampuh. Kalau kita pernah mendengar ada sahabat yang digadang-gadang oleh Rasulullah, yang diumumkan oleh Rasulullah, ada orang yang sudah pasti masuk surga. Dia ahli surga karena apa? Dia taatnya kepada ibunya luar biasa, baktinya kepada ibunya luar biasa. Siapakah dia? Sahabat Uwais Al-Qarni. Dia punya ibu yang kakinya lumpuh. Tapi Uwais Al-Qarni ini padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tidak pernah menatap Rasulullah. Tapi Rasulullah katakan dia ahli surga. Pernah suatu ketika Uwais Al-Qarni pamit kepada ibunya. Bu,
saya kepengen ketemu Rasulullah. Ya udah nak, kalau kau ingin bertemu dengan Rasulullah, temuilah. Tapi segeralah kembali, ibu sendirian. Akhirnya Uwais Al-Qarni ke Madinah menemui Rasulullah. Tapi belum sempat bertemu dengan Rasulullah, hanya melihat sekilas saja Rasulullah mau berangkat perang. Uwais Al-Qarni langsung kembali lagi, karena apa? Gak enak. Di pikirannya kepikiran ibunya terus. Bukan hanya itu, sebelum ibunya meninggal, satu keinginan ibunya, apa? Nak, aku ingin berangkat haji, tapi kakiku seperti ini. Bagaimana nak? Tapi nggak apa-apa, doakanlah ibu. Ibu sudah kepengen, doakan biar ibu dapatkan pahala haji karena sudah pengen berangkat haji. Lalu apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni membeli anak sapi. Kalau orang Jawa bilangnya pedet. Kalau orang Sunda bilangnya Eneng. Anak munding. anak sapi. Anak munding eneng kan? Neneng. Eneng. Salah atuh ning, bukan neneng. Eneng tuh apa? anak munding. Nah, iya eneng. Neneng. Neneng ini Oh, iya. neneng. Akhirnya Uwais Al-Qarni ke pasar membeli neneng. Eneng. Ya udah pedet. Membeli sapi mini size. Lalu anak sapi itu diapakan? Diangkat naik gunung. Bolak-balik setiap hari naik gunung. Selama berapa lama? 8 bulan. Dia angkat anak sapi itu naik ke gunung, turun gunung, sampai resiko apa yang dia terima. Banyak sekali anak kecil yang melihat dia dan mengolok-ngolok. Uwais gila, orang gila. Itu anak kecil-kecil itu pada ngolok-ngolok Uwais. Itu kayak orang gak pepek, kayak orang gak penuh. Ngapain dia angkat anak sapi ke atas gunung, turun gunung? Ngapain? Akhirnya bagaimana? Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai ke bulan ke-8. Di bulan ke-8 anak sapi sudah beranjak besar. Sudah menjadi sapi dan bobotnya pun semakin berat. Otot Uwais Al-Qarni pun semakin terlatih. Akhirnya ketika bulan ke-8 Uwais Al-Qarni bilang kepada ibunya, "Bu, kita berangkat haji yuk." Kata ibunya, "Gimana? Kakiku lumpuh. Biar aku gendong." Tak gendong. Kemana-mana. Bisa nyaut kemana-mana itu loh. Biar aku yang menggendongmu, Bu. Dari sini ke Makkah, ke Madinah. Biar aku yang menggendong. Ibunya langsung menangis terseduh-seduh luar biasa. Masya Allah nak. Semoga Allah berikan engkau surga. Nabi yang bilang Uwais Al-Qarni adalah penghuni surga. Karena saking baktinya kepada ibunya. Maka kita jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti perasaan ibu. Bicara saja tidak boleh. Apalagi sampai ngomong kasar, ngomong pakai nada tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Sampun paham nggih? Masya Allah. Jadi menggetarkan jiwa banget, betul. Luar biasa banget. Sementara di zaman sekarang ada anak yang sampai tega memenjarakan ibunya. Hanya karena masalah sepele. Iya. Bisa memaki-maki ibunya, bisa menyiksa ibunya. Cuman gara-gara pengen beli kuota. Ya ada yang gitu, Oh, ada. aduh ya Allah. Ini memang akhir zaman ya, sudah ada penghormatan kita sudah sangat berkurang. Tapi alhamdulillah di sini kita saling mengingatkan, terus mengingatkan. Supaya hal ini jangan terjadi di keluarga kita ya, amin. Mudah-mudahan kita terus hormat pada ibu kita dan anak-anak kita pun hormat pada orang tuanya. Minta doanya nih, monggo. Semoga kita dijadikan ibu-ibu yang sabar. Diberikan ketabahan dalam mendidik anak. Diberikan kesabaran dalam menghadapi anak. Diberikan jiwa yang kuat dan selalu berbakti kepada ibu kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin.